Di layar televisi Anda saudara, kami terus menampilkan hasil hitung cepat dari 7 lembaga survei yang telah bekerja sama dengan Kompas TV. Ini datanya terus meningkat secara progresif hingga akhirnya nanti dinyatakan sudah valid untuk dideklarasikan. Ini kira-kira butuh waktu berapa lama lagi nih sehingga akhirnya secara data yang masuk nih sudah bisa menyimpulkan bahwa oh ini yang unggul, ini yang tidak unggul. Sebenarnya secara tidak langsung saya dan Mas Denny tadi sudah secara objektif ya kita mengatakan dari sebaran data yang masuk sudah cenderung menuju stabil. Dan dibandingkan dengan gap yang ada, kalau kita bicara secara angka agregat, sebetulnya saya yakin Mas Denny juga berani untuk menyimpulkan tidak akan ada perubahan berarti. Tetapi mungkin kalau ingin menunggu angka yang lebih presisi, artinya gap antara 1-2%, mungkin kita menunggu di atas 80% itu akan lebih stabil. Tetapi dalam konteks menyimpulkan siapa yang angkanya paling tinggi dari 3 pasangan, dan kemudian apakah 1 putaran atau 2 putaran, saya pikir kita harus objektif mengatakan bahwa secara statistik dimungkinkan untuk kita berbicara mengenai Prabowo angkanya paling tinggi dan sepertinya akan unggul 1 putaran. Oke, Mas Denny? Oke, ya tadi saya sudah duluan ya mengatakan bahwa ya data masuk tentu akan terus kita lihat ya sampai 100% ya. Tapi saya punya catatan yang sangat penting untuk bisa kira-kira memberikan estimasi hasil pemilihan presiden kita berdasarkan data quick count. Dari stabilitas suara tadi saya sudah lihat itu relatif sudah stabil, kemudian data masuk di setiap provinsi sudah ada kecuali Papua Pegunungan yang relatif kecil, sehingga saya kira kesimpulan saya tidak berubah. Sementara ini memang paling besar kemungkinan menang adalah Pak Prabowo Gibran dengan suara 58% lebih, dan itu artinya jauh dari 50%, statistically akan signifikan. Quick count ini errornya kurang lebih sekitar 0,7 sampai 1%. Jadi kalau di atas 51% kita bisa cukup yakin nanti hasil rekapitulasi KPU pun akan demikian. Karena itu di atas 50% kita sudah bisa simpulkan. Kemudian di setiap provinsinya kita sudah punya indikasi ya. Walaupun tentu untuk membreakdown di setiap provinsi kita butuh sampel yang cukup besar. Kita tidak bisa membreakdown misalnya sebut provinsi Gorontalo karena sampel kita jelas cuma sedikit, atau provinsi DIY. Tapi kalau Jawa Barat kita bisa analisis lebih jauh. Tapi semuanya itu punya pola yang sama, hanya beberapa provinsi saja yang sejauh ini belum masih di posisi 01 atau 03. Hampir semuanya sudah di posisi 02. Jadi saya bisa simpulkan bahwa Pilpres ini akan 1 putaran. Pilpres akan 1 putaran berdasarkan hasil hitung cepat dari SMRC.